Saat ini saya berada di Muara Paljaya di Kabupaten Bekasi, dan dari sini nanti kita akan menuju ke area pagar laut untuk melihat titik di mana lumba-lumba yang sempat viral yaitu mati. Dan ini kita akan naik kapal bersama Pak Makrum, perjalanan sekitar 20 menit menuju ke titik tersebut. Coba kita lihat dulu sini. Markum, salah satu nelayan yang mencari nafkah di perairan Paljaya, mengantarkan kami untuk menuju ke titik ditemukannya bangkai lumba-lumba. Menurut kesaksiannya, kawanan lumba-lumba kerap dijumpai ketika hendak melaut di perairan Muara Paljaya. Namun sejak pagar laut berdiri, keberadaan lumba-lumba jarang terlihat oleh nelayan. Ketika berlayar, itu emang sering ditemukan lumba-lumba di daerah ini nggak sih? Sering ditemukan Pak lumba. Dia terdampar di sini biasanya kejebak jaring sama baro ini nih, jadi nggak bisa keluar. Adanya pagar laut ini menyulitkan nelayan nggak sih Pak untuk nyari ikan atau nyari sumber daya laut? Atau mungkin dengan adanya pagar laut ini ikan ini lebih susah dicari gitu? Ada kayak gitu nggak Pak? Ya kalau untuk baro-baro ini Pak, sebenarnya nelayan itu ada kesulitan buat usaha karena apa? Ke satu bahan bakarnya dia nambah, aturnya 1 liter jadi 2 liter. Ke satu ikannya udah ada kurang, karena ikan udah ngeminggir karena ada baro-baro. Mulai ada pagar laut ini dibangunnya tuh sejak kapan? Sekitar 6 bulan Pak, 6 bulan. 6 bulan. Dari semenjak 6 bulan itu nelayan sulit nyari ikan. Sulit Pak, sulit nyari ikan, kesian nelayan kecil. Nah, nelayan bingung. Berubah drastis nggak untuk pendapatan ikannya di Muara Paljaya? Jauh Pak berubahnya, biasanya dapat 30 kilo, sekarang turunnya ya 10 kilo, kadang-kadang kagak jual nelayan kecil. Masyarakat atau nelayan setempat menanggapi adanya pagar laut ini seperti apa? Ya ini viralnya baru-baru ini nelayan sebenarnya nggak setuju Pak, karena perusahaan yang bangun, satu izinnya belum ada, kedua nelayan jadi mendasak usaha, jaraknya jadi jauh keluar ke laut karena gara-gara ada baro. Menurut kesaksian nelayan setempat, bangkai lumba-lumba sepanjang 1,5 meter ini ditemukan pada Rabu siang di tepi pagar laut yang membentang sepanjang 8 km dari daratan. Jadi di titik ini adalah tempat di mana seekor lumba-lumba yang sempat viral karena mati di tepi pagar laut. Dan jika kita melihat ke arah depan saya, ini pagar laut membentang hingga 500 atau 600 meter ke depan, dan masing-masing bambu yang dijadikan sebagai pagar laut ini menancap ke dasar laut hingga kedalaman 3 meter berdasarkan informasi dari nelayan setempat. Dan memungkinkan jika adanya lumba-lumba yang masuk ke dalam area pagar laut ini, lumba-lumba tersebut kesulitan untuk mencari jalan keluar, dan pastinya ketika makhluk hidup ditemukan terjebak, sudah pasti dia akan merasa stres dan mungkin saja menyebabkan kematian terhadap seekor lumba-lumba. Dan memang informasi juga dari nelayan setempat, ini belum ada lembaga dari lingkungan hidup ataupun juga pencinta satwa yang meninjau langsung area pagar laut di Muara Paljaya. Beberapa hari setelah ditemukannya bangkai lumba-lumba, organisasi Ekomarin Ekologi Maritim Indonesia menggelar diskusi publik bersama beberapa organisasi kelautan. Koordinator Ekomarin, Martin Hadiwinata, menyebut bahwa lumba-lumba yang mati tersangkut pagar laut di wilayah perairan Bekasi, Jawa Barat merupakan salah satu bentuk dari rusaknya ekosistem laut akibat adanya pagar laut. Indonesia ini kan sumber daya hayatinya luar biasa ya, atau dibilang mega biodiversity gitu ya, sehingga dan keanekaragaman hayati laut itu memang belum banyak terpetakan seluruhnya. Jadi memang bisa jadi karena tidak ada analisis dampak lingkungan yang benar-benar dilakukan secara benar ya, sebaik-baik dan sebenar-benarnya gitu. Kalaupun ada, saya pun tidak yakin
Karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sependek pengetahuan saya, komitmen untuk AMDAL itu tidak sekuat sebelumnya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengkoreksi dengan tingkat tambahan terhadap informasi tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa pagar laut ini ya memang tidak untuk untuk lingkungan gitu ya. Walaupun belum ada penjelasan pasti terkait penyebab tersangkutnya lumba-lumba di pagar laut, dalam diskusi tersebut, para narasumber sangat menyayangkan adanya pagar laut yang dipasang tanpa menganalisa peta imigrasi satwa yang hidup di area tersebut. Naufal Zakwan, Andriawan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.